Ikhwatal Islam rahimahumullah. Kembali kita mengkaji hikmah-hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Allah memuliakan, mengagungkan Nabi dengan mukjizat yang paling besar, yaitu Isra dan Mi'raj. Kalau Al-Quranul Karim adalah mukjizat paling sempurna, sedangkan Isra dan Mi'raj adalah mukjizat paling besar, yang seluruh perjalanan Isra dan Mi'raj itu di luar majal yang alam akal, maka seluruhnya masuk dalam wilayah keyakinan, wilayah iman. Kita bayangkan perjalanan jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau dulu perjalanan onta sampai 1 bulan lebih. Kemudian dari dunia bumi sampai langit pertama itu perjalanan 500 tahun. Jarak tiap-tiap langit itu perjalanan 500 tahun. Tembalnya tiap-tiap langit perjalanan 500 tahun. Dari bumi sampai langit ke-7 itu perjalanan 7.000 tahun. Kalau dihubungkan, dihitung dengan kecepatan cahaya, jutaan bahkan miliaran tahun cahaya. Belum lagi terhitung naik sampai Sidratul Muntaha, sampai ke Al-Nasul Kursi. Itu seluruhnya ditempuh dalam waktu mulai pagi. Sebagian kecil dari waktu malam. Tanwin yang ada pada lailan itu dalam kaidah nahwu dinamakan tanwin bil taklif. Maka ada yang berkata hanya 3 jam saja. Bahkan ada tafsir menjelaskan Isra dan Mi'raj hanya 2 jam. Kalau Rasul berangkat jam 2 malam, jam 4 sebelum subuh sudah kembali ada di Mekah. Para muslimin rahimahumullah, maka Allah memuliakan beliau dengan mukjizat terbesar ini yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Dijelaskan dalam kitab Khulafatul Yatim di Asim Wadi. Fisanatil adiyata asyrata akramahullahu bil Isra'i wal Mi'raj. Kedua, hikmah yang kedua dari Isra dan Mi'raj adalah sebagai tasfiyah, takziah, yakni hiburan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya beliau mendapat ujian yang amat berat. Ketika beliau berumur 50 tahun, tepatnya 49 tahun 8 bulan, wafatlah istrinya Siti Khadijah. Sesudah berkhidmat kepada beliau kira-kira 25 tahun, Siti Khadijah wafat dalam umur 65 tahun. Kemudian 3 hari, wakil riwayatin 1 minggu, 5 hari, wakil riwayatin 1 bulan jaraknya, wafat lagi pamannya tercinta Abu Thalib dalam umur 87 tahun. Sesudah berkhidmat kepada Nabi kurang lebih 42 tahun lamanya. Jauh sedih, dan itu manusiawi. Makin meluasa orang-orang Quraisy, orang-orang kafir menghalangi dakwah beliau. Beliau disakiti, dilempari debu, pasir, kerikil, batu, lempari kotoran.
Beliau pun ketika itu mencoba mencari keluarganya di Taif. Taif itu jauh, perjalanan jauh berliku-liku, berjalan kaki, luar biasa. Bersama Zaid bin Harithah 1 bulan kurang lebih di Taif. Beliau di sana tidak berhasil, seorang pun tidak ada keluarga yang mendukung dan mengikuti. Bahkan beliau dilempari pasir, kerikil, batu sambil berdarah kakinya sambil merangkak beliau. Zaid bin Harithah bocor kepalanya terpancar darah. Sedih beliau. Inilah yang disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Maka pada umur 51 tahun, dalam satu riwayat 51 tahun 6 bulan, beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghibur beliau. Ini hikmah yang kedua. Ketiga, Allah memperkenankan doanya ini yang pernah memohon supaya beliau diperkenankan berkunjung ke langit ketika langit dulu debat dengan bumi dan kalah. Tapi ini bukan debat politik, kalah bumi, langit yang menang. Ketika itu langit berdoa dan dikabulkan doanya, Rasul pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk memperlihatkan kepada beliau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam ayat linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Dari santri kaum muslimin rahimahullah, kami kembali melihat sejarah Nabi. Karena kalau kita mengkaji, mendengarkan, membaca sejarah Nabi, lalu kita terbayang, itu kita akan mendapatkan pancaran hidayah hati menjadi terang. Dijelaskan dalam kitab seperti kitab Al-Ghazir bahwa pada malam hari itu Rasulullah SAW beristirahat di rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib. Tiba-tiba atap rumah itu terbuka. Hadirlah 2 orang malaikat, Jibril dan Mikail, membawa beliau dan dilepaskan di Masjidil Haram. Rasul beristirahat yang kedua kali malam itu di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bagian Ka'bah sebelah utara, kira-kira 3 meter atau tepatnya 6 hasta. Itu masuk bagian badan Ka'bah. Di sana beliau beristirahat malam itu yang kedua kalinya. Diapit oleh 2 orang di kanan kiri beliau, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ketika itu antara tidur dan jaga, karena memang Nabi yang tidur itu hanya mata, hati tetap jaga, hati tetap sihat. Hadirlah kedua malaikat itu yang kedua kalinya, mengangkat beliau dan membawanya ke pinggir sumur Zam-Zam untuk dioperasi. Inilah operasi beliau yang ke-5 kali. Beliau dioperasi yang pertama kali dalam umur kurang lebih 4 tahun 8 bulan dalam asuhan Siti Hadimah pada waktu itu. Yang kedua beliau dioperasi dalam umur sekitar 10 tahun. Yang ketiga dalam umur 15 tahun. Yang keempat beliau dioperasi dalam umur 40 tahun ketika anak Nabi dan Rasul. Yang kelima beliau operasi di malam Isra dan Mi'raj. Sebagian kitab menjelaskan Nabi dioperasi 30 kali. Sebagian dari kitab menjelaskan berkali-kali, dan itu yang saya yakini, sering kali dioperasi. Apakah Nabi itu kotor? Tidak. Dioperasi itu menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama beliau dioperasi dalam umur 4 tahun 8 bulan. Ini erat kaitannya dengan pendidikan anak-anak kita. Dada anak-anak kita laksana gelas kosong.
Gelas kosong diisi teh masuk, diisi air putih masuk, diisi kopi masuk. Bila telah penuh, gelas tidak akan menerima lagi. Demikian dada anak kita, diisi dengan ajaran Quran masuk, diisi dengan ajaran Yahudi juga masuk, diisi ajaran PKI juga masuk. Maka sejak dini tanamkan ajaran-ajaran Quran dan hadis untuk memenuhi dada mereka, sehingga setelah besar nanti datang aliran-aliran, datang paham-paham sesat menawarkan, dia akan berkata, maaf Tuhan, dada saya sudah penuh dengan ajaran Quran dan hadis. Yang kedua, dalam umur 10 tahun perlu juga operasi perhatikan kita sebagai orang tua anak-anak kita. Yang ketiga, di masa-masa pubertas umur 15 tahun itu juga perlu perhatian kita sebagai para pendidik. Kemudian yang keempat, umur 40 tahun sebelum melaksanakan tugas berat menyampaikan risalah, beliau di operasi. Enggak boleh pada malam Isra itu kita sampaikan, kita langsungkan. Beliau dibarikan di pinggir sumur Zam-Zam. Pada anak-anakku, sumur Zam-Zam itu kira-kira 12 meter sebelah selatan makam Ibrahim, 11 meter itu tambah ke timur. Di situ letaknya namanya Zam-Zam. Dalamnya Zam-Zam itu sekitar 30 meter. Dari permukaan sumur sampai air sekitar 4 meter. Dari air sampai dasar sumur sekitar 26 meter. Dari setengah sumur itu rata-rata 1-2 meter setengah. Kemudian mata air yang paling besar itu lurus dengan kadar asal. Lebih 5.000 tahun sampai sekarang umurnya sumur Zam-Zam. Zam-Zam ini pernah tercampur dengan ludahnya Rasulullah SAW. Dan Zam-Zam ini air yang nomor 2 kemuliaannya. Yang nomor 1, air yang terpancar dari jari-jari Rasulullah SAW di Hudaybiyah ketika itu asal. Hudaybiyah itu kira-kira 2 kilo di sebelah utara barat, sebelah barat Tanah Suci, jalan yang Jeddah. Kira-kira 22 kilo barat dari Mekah. Di situ Hudaybiyah. Sore itu, satu riwayat menjelaskan, sahabat-sahabat kekurangan air. Nabi minta wadah. Di atas wadah letakkan tangannya, terpancar air yang sangat deras. Kata seorang sahabat, andai kami 100.000 orang pun cukup dengan air tersebut. Itulah air yang paling mulia, terpancar keluar dari makhluk termulia. Yang kedua, air sumur Zam-Zam. Air sumur Zam-Zam itu mengandung nutrisi. Biasa yang haji umroh, saya minum tidak makan sehat, memang mengandung nutrisi. Itu Zam-Zam. Selanjutnya, ikhwanul muslimin rahimakumullah, yang ketiga, air telaga Kautsar. Kita umat Nabi akhir zaman ini diberikan mendengar suara air telaga Kautsar dengan cara menutup telinga. Itu ada suara besar, itu suaranya telaga Kautsar. Umat-umat terdahulu tidak diberikan mendengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, air sungai Nil yang ada di Mesir. Bisa kali ini kita menerima di Mesir negeri Ambiya, ada di situ sungai Nil. Itu nomor 4, barulah air-air yang lain. Maka nanti dioperasi dengan air sumur Zam-Zam yang nomor 2 kemuliaannya sesudah air yang keluar dari Rasulullah SAW.